tak celuk danyang sing cukup pangenan iki mlebu raga ingsun. Hong tres tes tu manusidem sekarang bana langgang hong. Hong tres tes tu manusidem sekarang bana langgang hong. Hong tres tes tu manusidem sekarang bana langgang hong. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Gusti ingkang karya jagat. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Sedaya pini sepuh praleluhur maju joko namakuna purwa madya wasana. Kula nuwun ingkang tanpa pindah. Para ratu-ratu ing danyang kang ngembang tlatah jagat menika jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal. Para ratu-ratu ing danyang kang ngembang tlatah Nusantara tlatah Jawa Tengah Joko lan Wetan danyang ingkang boreksa tan panggenan kula menembah menika lan saking tangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah. Sedaya titah ingkang jumeneng tan pangenan menika lan disemareke ten kiwa tangan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah. Dan lepat luput dalem kalih ten mriki salah tingkah sajak tingkah pola saderengipun nyunakungi pangaksami. Gusti ingkang karya jagat paring pangapunten kagem sukma sejati. Sedaya pini sepuh praleluhur maju joko namakuna purwa madya wasana. Kagem para ratu-ratu danyang ingkang ngembang tlatah jagat menika. Jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal. Para ratu-ratu danyang ingkang ngembang tlatah Nusantara tlatah Jawa Tengah Joko lan Wetan danyang ingkang boreksa jaga pangeran kula menembah lan sedaya titah ingkang jumeneng lan disemareke ten kiwa tangan pangenan menika paring pangapunten kelepatanipun yen lebet kasih dan jati mlebet swarga. Hong tres tes manusidem sekarang. Kula nuwun ingkang tanpa pindah dalem Nyimas Dewi sawanten pangenan menika nyambangi pangenan wujud petilasan candi gapura. Pengen mangertosi sujatose pangenan menika remin pangenane napa kangge napa enten babagan cerita menapa ten pangenan menika lan kewetengan pangenan menika dalam pribadi pengen mangertosi nyuwun wedaran saking panjenengan danyang ingkang jaga bareksa dan pangenan menika judul ingsun jaluk cerita babagan rikala ya gapura iki dibangun rikala jamane sapa paring wedar mlebu raga ingsun tak ijenaken kersane putra wayah kabeh mangertos babagan pangenan tak celuk danyang sing cukup pangenan iki mlebu raga ingsun. Om Namo Buddhaya. Salam rahayu sesanti mring sira kabeh para abdi ingsun rikala jaman semono. Senajan saiki wis mung wujud sukma cahya. Dina iki ingsun mudhun nganggo raga ingsun anyar. Ya sejatine ingsun ngerti panggonan iki panggonan apa. Musuh sapurane nak angger apa kudu memang wis dibuka sak kabehe dina iki mergo panggonan iki senajan wujud bukti jaya wijayane ya diarani didegke garwa ingsun Majapahit mung panggonan iki ya gebak getih rikala putu ingsun jumeneng dadi ratu kudu dibuka sak kabeh. Jiwa ingsun ijik ning rong alam senajan sukma wis nitis milih raga anyar
jiwa ijek nuntun putra-putra ingsun, foto-foto ingsun. Oke, wis lali. Lali tata cara, lali pekerti. Latah Nusantara saiki wis ambyar. Ingsun mung iso nyawa. Wis angel disawijake. Wis angel ditata. Tak prasah, tak pasrahke ing Gusti sakabeh. Cerita. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah situs sejarah yang masih tertinggal dengan bagus, megah walaupun tidak sempurna, yang disebut dengan Candi Bajang Ratu, yang berbentuk tertinggal masih sebuah gapura masuk, pintu masuk yang berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Memang di sini masuk situs Purbakala, sudah dilindungi oleh Dinas Purbakala, disebut dengan situs Candi Bajang Ratu. Tadi sudah Simbok menembah, dan yang turun merupakan jiwa dari seorang Rani Dewi Gayatri. Memang agak sensitif bagi saya pribadi beliau ini. Jadi memang ya adalah masalah jiwa pribadi di diri saya sendiri. Jadi memang beliau turun, saya diberikan gambaran secara visual gaib ya, bahwa di sini memang merupakan pintu gapura masuk ke wilayah Keraton Kapurtren atau wilayah tempat tinggal bagi seorang permaisuri dan bagi perempuan-perempuan di era-era kerajaan Majapahit. Jadi di daerah kerajaan, dari kediaman untuk para wanita dan kediaman untuk para pria ini agak terpisah. Jadi tidak menjadi satu, jadi sendiri-sendiri. Kalau memang Anda sering melihat drakor Korea yang bercerita tentang cerita kerajaan Korea, mirip dengan cerita di Korea inilah, denah dari lokasi kediaman di era kerajaan, terutama di kerajaan Majapahit. Jadi tempat untuk para perempuan atau kaputren, putri-putri memang agak terpisah dengan tempat para laki-laki. Jadi juga ada perbedaan kediaman pribadi atau di luar di saat memerintah pemerintahan suatu kerajaan dengan kediaman pribadi pun ini agak berbeda. Lewat Serat Negara Kertagama pun secara gamblang sebenarnya kalau bagi saya pribadi membacanya, mengkajinya, bahwa ada perbedaan tempat di saat para pemimpin kerajaan Majapahit, entah itu rajanya, entah itu pramesurinya, entah para putra dan putra mantunya ini di saat bersama-sama berkumpul ada perayaan resmi kerajaan mempunyai tempat tinggal sendiri. Tetapi di luar kegiatan resmi ini ada kediaman juga khusus atau kediaman pribadi yang sering ditinggali, memang kediaman pribadi yang memang agak terpisah dengan tempat dari pusat pemerintahan suatu kerajaan. Jadi dalam sistem kerajaan ada ibu kota, kemudian ada tempat pemerintahannya dan ada kediamannya. Tetapi di saat tidak ada perayaan penting atau perayaan kerajaan ini tadi, para pemimpin dari suatu kerajaan akan bertempat tinggal di kediaman pribadinya yang ada jeda atau jarak dengan pusat kota atau kota rajanya ini tadi. Jadi ada perbedaan antara tempat tinggal dinas kalau saat ini dalam pemerintahan modern saat ini pun ada namanya rumah dinas dan ada rumah pribadi. Seperti itu juga terjadi di era kerajaan. Kemudian dibagi juga ada bagian khusus untuk para putri dan khusus bagi para putra.
dan untuk orang tuanya pun ini ada tempat sendiri. Ini pun sebenarnya di denah di lokasi perumahan di Bali pun masih dilestarikan sampai saat ini, sistem adat budaya di Bali, mirip dengan kerajaan di Majapahit dulu. Kembali ke tempat ini, jadi ini merupakan sebuah bagian dari gapura, pintu masuk ke wewengkon Kaputren. Karena lokasi ini pun dekat dengan situs, eskapasi Kumitir, tidak terlalu jauh nih, dekat juga dengan situs Candi, Tikus ini tadi yang dikenal dengan, sistem bagian dari sistem perairan nggih. Saya pribadi belum ke sana, nanti saya ada cari waktu untuk saya mengupas lagi tempat, Candi Tikus ini tadi ya. Jadi di sini dibangun atau dimegahkan memang di saat, Raja Hayam Wuruk berkuasa. Tapi sebelum Raja Hayam Wuruk berkuasa pun ini sudah dibangun. Ini memang kalau diambil garis lurus dengan Gapura Waringin Lawang, dengan, Candi Wates Ompak mungkin hampir garis lurus agak berbelok sedikit nggih. Jadi memang kalau diambil dari Denah, Waringin Lawang, Wates Ompak, kemudian Candi Bajang Ratu ini tadi. Jadi di sini merupakan pintu masuk Kabupaten dan di era kerajaan di era bertahtanya Raja Hayam Wuruk, di sini pun terjadi sebuah, agak suatu peristiwa yang menyedihkan nggih, saya tadi dikasih gambaran. Jadi ada kayak pemberontakan yang berefek kepada wafatnya seorang Raja Hayam Wuruk ini tadi. Selain itu memang saya pribadi mengupas Serat Negara Kertagama ini tadi yang ditulis oleh Empu Prapanca, bahwa dikisahkan salah satu pedarman dari Raja Jayanegara berada di dalam pura. Memang saya belum mendapatkan bukti yang konkret untuk menuju ke Pedarman, tetapi kemarin di situs Kumiter ini ada sebuah patung yang belum jadi. Saya curiganya memang Gapura ini pun menuju ke lokasi Pedarman dari seorang Raja Jayanegara yang berada di dalam pura ini tadi. Tapi lokasi pasnya memang saya belum ketemu, semoga cepat saya ketemu. Jadi ini memang merupakan sebuah gapura masuk, yang dikhususkan untuk ke wilayah Kaputren atau wilayah para wanita-wanita di era Raja Majapahit yang dibangun dimegahkan di era Raja Hayam Wuruk. Cuma itu yang bisa Simbok Wedar dari lokasi tempat ini. Semoga menambah wawasan pengetahuan tentang leluhur-leluhur kita pribadi di Nusantara, terutama Jawa, Jawa Timur ini saat ini saya berada. Sehingga kita semakin mencintai peninggalan-peninggalan beliau, menguri-nguri peninggalan beliau, menghormati beliau yang pernah jaya di eranya. Kembali saya pribadi bila saya ada salah ucap, salah atur, ngewedar suatu tempat, saya pribadi sebagai sarana mediator, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pini Sepuh leluhur sedoyo. Matur nuwun, rahayu sagung dumadi.